Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita ini. Ini pertama kalinya kita mengulik tips dan trik pada AutoCAD. Yang intinya itu kita ingin mempermudah, mengefisiensi waktu agar kita lebih cepat dalam bekerja. Mungkin untuk teman-teman di luar sana mungkin ada yang lebih, mungkin bisa nanti kita berdiskusi atau kita sharing di komentar ya guys. Jangan lama-lama, kita intro dulu. Oke, kita langsung masuk ke AutoCAD-nya. Sebelumnya saya di sini tuh mau memberikan informasi saja buat teman-teman bahwasanya yang kita bahas ini nanti ada bagian-bagian tertentu, tapi kita di sini akan membahas tentang istilahnya kayak turunannya line gitu. Jadi nanti kita bahas di sini akan saya spill dulu, nanti ada line, polyline, X-line sama ML multi-line. Nah, itu bagaimana sih mengoperasikannya, fungsinya apa sih, kita bahas di sini. Oke, kita ini masuk ke Autodesk-nya dulu. Tampilan awalnya masih baru. Kita pertama kali atur dulu aturannya desima. Biasanya sih ada yang meter, ada yang sentimeter. Kita buat dulu ke sentimeter. Pertama kali itu line. Mungkin teman-teman udah sangat tahu kan fungsinya line ini apa sih gitu kan. Buat pemula ini line. Nah, ini contoh line. Nah, ini kita bisa kasih ukuran juga di sini 10 cm, 10 cm. Sorry bisa 10 cm. Nah, misalnya ada yang tanya nih, kak kok nggak bisa lurus. Nah, ini kita fokus ke ini nih, lihat kursor. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya nih teman-teman. Nah, ini bisa kita aktifkan. Nah, nanti kita kalau untuk buat line-nya jadi dia lurus. Nah, ini 10 cm, kemudian 10 cm, 10 cm, 10 cm seperti itu. Nah, ini di sini ada dua ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau ini tuh dia otomatis ya. Nah, panjang ini nih. Nah, vertikal sama horizontalnya dia. Nah, dan untuk yang ini tuh dia kita bisa sesuaikan sudutnya, nanti bisa 45 derajat, 90, 135, 180, ya sesuaikan sama kebutuhan lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk line ini sangat basic. Kemudian mungkin kita nih coba bikin apa ya, bikin kotak ya, 50 cm ya, coba 50 cm, 50 cm, 50 cm. Ini udah hasilnya 50 cm. Ini hasil dengan line. Ini untuk line. Kemudian yang kedua polyline. Polyline itu kita ketik aja di sini teman-teman, PL polyline sama, nanti akan saya kasih perbedaannya, 50 cm, 50 cm. Oke, nah perbedaannya di sini tuh line sama polyline itu. Nah, ini tuh dia kalau line itu dia misah-misah gini ya teman-teman. Nah, misah-misah gini dia. Kalau polyline dia langsung nyambung gini. Jadi kalau semisal teman-teman gunain line ini buat motong itu mungkin lebih enak pakai line. Tapi untuk misal teman-teman bikin garis yang panjang, yang nekuk-nekuk gitu, daripada teman-teman nanti ngebloknya satu-satu, nah lebih enak pakai polyline. Jadi nanti dia langsung
kehubung gitu. Kita contohkan ya, kita jelaskan tadi polyline. Nah ini kayak gini kan. Nah, daripada kita nanti menyeleksi satu-satu, nah, kalau polyline tuh langsung ke select nih teman-teman. Nah kalau line, nah ini dia masih belum gabung. Nah, ini memiliki fungsi dan kegunaan sendiri-sendiri ya. Ini masih satu-satu ya teman-teman. Kemudian untuk line-nya ini kalau bisa mau kita gabung, ketik aja J itu join enter atau join spasi itu bisa teman-teman. Nah ini udah hasilnya sama kurang lebih untuk dasar line sama polyline. Oh kalau di sini juga ada shortcutnya teman-teman. Sorry ada di sini line sama polyline, dan nanti ada circle sama arch itu nanti kalau buat bikin setengah lingkaran gitu. Oke, nanti untuk penjelasan circle sama arch di video selanjutnya. Ini kita fokus dulu ke line sama polyline. Setelah tadi kita mempelajari apa itu line, polyline, ini kita mulai ke triknya nih. Ada lagi yang namanya X-line. Nah mari kita coba ulik ya guys. Oke teman-teman, di sini kita sudah buatkan tadi contoh desain ya guys. Nah di sini ada potongan A, cuma ada tampilan sininya itu enggak ada keterangan potongannya ya. Potongannya itu enggak ada. Nah bisa desainnya gede kan, capek tuh kita bikin panjang-panjang. Nah ini kita bisa menggunakan bantuan X-line. Kita langsung coba X-line, enter. Nah di sini ada horizontal, ada vertikal, dan angel di sama offset. Yang bisa dipakai tuh yang horizontal sama vertikal. Langsung aja coba ya guys. Nah membuat warna kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan polyline untuk membuat panahnya ya. Oke, nah mirror, cari tengahnya. Oke, eraser source object no, kita no, karena kita enggak akan kita hapus. Kemudian kita trim. Enggak nyampe ternyata pemirsa. Oke udah clear. Nah X-line tersendiri itu dia panjang banget ini. Nah ini juga kebetulan tadi sudah saya buat juga contoh yang vertikal. Ini yang horizontal tuh X-line tuh, jadi kalau buat potongan yang banyak tuh jadi lebih mudah dalam untuk kita membuat potongannya. Ini misalnya kita hapus. Jadi kalau ini kita hapus dari ujung ke ujung tuh dia kita hapus ya teman-teman. Ini udah kok. Nah misal kayak gini tinggal kita join aja, kita join enter. Kemudian ini kita buat yang garis putus-putus, kita lock misalnya yang isoputus ini, dan kita klik, kita oke. Kita klik ini ya guys. Nah warnanya bebas, bisa dikasih apa aja. Seperti ini untuk sekarang. Nah mungkin garis-garisnya kurang, kita bisa masuk properties, kemudian lighting-nya ini kita buat 0,05. Nggak terlalu banyak ya, ini fleksibel, bisa dikreasikan masing-masing.
setting 0,1 ya teman-teman. Nah ini udah cukup. Kemudian keterangan AA nya ini, karena potongan AA kita perlu keterangan. Nah bisa konteks press. Nah sudah, kita blok. Jangan lupa kita rubah di sininya karena ini terlalu kecil. Oke, bisa kita jadikan 4 saja teman-teman. Aduh, keliru teman-teman. Nah, kita blok 0,4. Nah ini cukup nih. Oke, kecil banget ternyata. Kita rubah lagi, terlalu kecil nih. Berarti 1 masih terlalu kecil. 4 pas ya guys. Dan kita tinggal saja ini. Nah, kita copy. Habis terus ini foto anaknya. Ini contoh menggunakan X-Line. Jadi nah ini, jadi kita bisa vertikal, bisa horizontal, kemudian bisa banyak gini teman-teman, jadi panjang dia. Kalau mau bikin dena cepet gitu kan asik ini pakai ini kan. Oke teman-teman, kita mulai lagi. Setelah tadi kita mempelajari apa itu X-Line, nah kita ini masuk ke ML ya guys. ML, komen ML. Nah ini pertama kali yang perlu kita lakukan itu kita ini ada as, tadi sudah saya buat asnya. Kemudian yang perlu kita lakukan untuk modelan itu kita masuk ke ML style, M-line. Dan kita ini standarnya karena ini acuannya ini pakai ini dari nama dinding. Nah di sini ada keterangannya. Nah ini ada dua ini sebagai propertiesnya kita. Nah di sini sebagai visualnya kita nanti ya guys. Nah ini ada dua, ini kita tambahkan dua dulu. Nah, dan kita rubah ini jadi 0,75. Kenapa kok 75? Karena dimensi dindingnya itu kayak 15 cm ya teman-teman. Karena setengahnya itu ini 75 ini, dan yang bawahnya kita berikan keterangan minus 75. Oke, nah ini untuk yang 0,5 itu yang lain sudah dapat visualnya teman-teman, sudah berubah. Kita bisa ganti warnanya. Ini warnanya bebas sesuai dengan teman-teman ya. Jadi ini ada line sama line itu ada start sama end. Nah ini kalau yang start di sini ada garisnya, dan kalau yang di end di sini juga ada garisnya. Bebas, terserah mau dikasih tambahan line start sama line end juga tidak masalah ya teman-teman. Kita oke. Kemudian jangan lupa kita set arm, biasanya di apply. Oke, nah, langsung kita ketikkan ML. Nah, ya guys, di enter. Nah ini teman-teman, sebelumnya saya jelasin dulu nih di sini. Nah, di sini ada justification, scale sama style. Kalau justification itu nanti untuk posisinya, scale itu ukurannya, style ini itu jenisnya. Nah karena tadi kita buat dinding, nanti kalau kita klik style ini, nah ini udah muncul nih. Stylenya kita pakai yang dinding, scale nya pakai yang satu, topnya itu justification kita pakai yang top.
biasanya untuk justification itu menggunakan yang 0 teman-teman. Kita coba, nah kalau 0 dia langsung di tengah. Nah langsung, sorry teman-teman, sorry ke orbit ya teman-teman. Ulang lagi, enter, justification 0. Oke, langsung saja dinding sudah jadi teman-teman. Nah, enak nih kalau mau bikin denah kalau kayak pusing ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman hasil akhirnya, endingnya. Dan asnya kita hapus saja. Nah, ini hasil dari menggunakan command mline. Nah ini langsung bisa kita dan hasilnya teman-teman. Kita hatch, nah sudah proses. Nah, akhirnya seperti ini. Mungkin kalau terlalu rapat bisa kita rubah ini ke 5. Oke, sudah jadi teman-teman dinding. Nah nanti untuk detailnya kembali bisa kita kerjakan sendiri, bisa kita olah-olah sesuai dengan keinginan kita sendiri teman-teman, sesuai kebutuhan masing-masing. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan terkait line, polyline, X-line sama M-line. Mungkin dari teman-teman sendiri kalau ada tambahan atau tips buat saya sendiri bisa diskusi langsung atau mungkin bisa tuliskan di kolom komentar saja ya teman-teman. Karena kita di sini sama-sama belajar, berbagi ilmu untuk kebaikan bersama. Mungkin apabila dalam penjelasan saya masih ada kekurangan, mungkin bisa kita perbaiki sama-sama, terutama untuk saya sendiri ya teman-teman. Sekian video penjelasan dari render dewa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.